Pemirsa, 2 ekor sapi milik warga di Blitar, Jawa Timur tercebur ke dalam septic tank. Evakuasi berlangsung sulit karena dalam dan sempitnya lubang. Induk sapi perah milik Irwanto, warga Kelurahan Satrian, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, terpaksa bertahan di dasar sebuah septic tank yang lokasinya berdekatan dengan kandang. Tim petugas Damkar Kabupaten Blitar langsung mengevakuasi induk sapi dengan alat katrol manual. Selang setengah jam kemudian, induk sapi berhasil diangkat dari dasar septic tank. Kejadian bermula ketika tali yang mengikat 2 ekor sapi induk dan anaknya terlepas hingga masuk ke dalam lubang septic tank. Beruntung anak sapi berhasil diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan satunya warga tidak kuat untuk menaikkan, akhirnya warga memberikan informasi ke petugas pemadam kebakaran untuk membantu proses evakuasi sapi tersebut. Dalam tempo waktu 30 menit, alhamdulillah proses evakuasi sapi tersebut bisa terlaksana dengan kita gelontor air di dalam resapan sapi tank tersebut. Setelah itu baru sapi kita tarik. Meski sempat terkendala dengan dalam dan sempitnya lubang septic tank, sapi dengan bobot berat berhasil diselamatkan. Keduanya dalam kondisi sehat. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pelajar sekolah dasar tewas tenggelam di sungai di Ponorogo, Jawa Timur. Korban sebelumnya bersepeda bersama 4 temannya, lalu bermain di sungai. Namun sayang, korban tidak bisa berenang. Seorang bocah berusia 10 tahun meninggal tenggelam saat bermain di Sungai Jatisari, Desa Prajengan, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Korban bernama Muhammad Yoza Rahyuda, siswa SD Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Sebelumnya, kelima anak ini bermain sepeda, namun karena lelah mereka beristirahat di tepi sungai. Saat mereka beristirahat, tiba-tiba menceburkan diri ke sungai untuk berenang. Ternyata korban tak bisa berenang dan tenggelam. Mengetahui korban tenggelam, temannya mencari pertolongan warga di sekitar sungai. Korban berhasil ditolong, namun sayangnya nyawa korban tak terselamatkan. Korban ditemukan sudah meninggal dunia. Berlima, terus mampir di sungai Jatisari ini ya. Dukung Jatisari, untuk desanya Prajekan. Ya, berlima, yang satu nggak bisa renang, akhirnya ya tenggelam karena kedung ya, bahasa Jawa ini kedung. Ya, sementara itu. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Polisi juga mengimbau kepada orang tua agar selalu mengawasi buah hati mereka ketika bermain di luar rumah dan selalu mengingatkan anak untuk tidak bermain di sungai. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Diduga akibat tergerus arus Sungai Lamong, jembatan sepanjang 100 meter di Gresik ambrol. Akibatnya aktivitas warga dari 3 kecamatan di wilayah Gresik Selatan menjadi terhambat. Pemirsa, beginilah kondisi jembatan penghubung antar kecamatan di Desa Kacangan, Gresik, Jawa Timur. Jembatan sepanjang 100 meter ini patah dan ambrol. Diduga ambrolnya jembatan disebabkan karena tergerus aliran Sungai Lamong. Akibat putusan jembatan, aktivitas warga di 3 kecamatan jadi terhambat. Antisipasi jatuhnya korban jiwa, petugas Satpol PP dan Kepolisian Polsek Benjeng disiagakan karena banyak pengendara yang nekat melintas. Ini terjadi sekitar jam 3 tadi ya, setelah asar. Di kondisi ini yang panjangnya ini yang sebelah selatan ini ambles. Bornya itu yang ambles. Ini sekitar 100 meter ini. 100 di Kali Lamong. Pemirsa, istri Dedi Suryadi, TKI, korban kapal tenggelam di Johor, Malaysia asal Lombok Timur menangis histeris hingga pingsan setelah mendengar kabar suaminya meninggal dunia. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Informasi dari Dinas Tenaga Kerja Lombok Timur, ada 5 TKI asal Lombok Timur yang tewas dalam kecelakaan kapal tenggelam di Johor, Malaysia. Dan salah satunya adalah Dedi Suryadi. Dewi Hendriwati terkejut mendapatkan kabar suaminya Dedi Suryadi dinyatakan meninggal dalam kecelakaan tersebut.
Keluarga mengetahui informasi meninggalnya Dedi dari pemberitaan media. Sedangkan rekannya Herna Wandi alias Zaini belum diketahui nasibnya. Dedi dan Zaini berangkat menuju Malaysia pada 6 Desember 2021. Pemda setempat masih menunggu informasi dari KJRI terkait pemulangan para TKI tersebut ke Lombok Timur. Sementara pemirsa, tim SAR gabungan masih terus mencari 16 tenaga kerja Indonesia yang hilang tenggelam di perairan Malaysia. Penyisiran di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia terkendala cuaca buruk di lokasi. Karena mungkin Tim SAR gabungan mengerahkan 3 kapal dalam pencarian kapal TKI ilegal yang karam di perairan Malaysia. Pencarian pada hari ini dilakukan dengan menyisir lokasi perbatasan Laut Indonesia dan Malaysia. Namun operasi pencarian di hari keempat terkendala oleh cuaca buruk. Sebelumnya, kapal yang diduga mengangkut 50 TKI ilegal tenggelam di perairan Tanjung Balai, Johor, Malaysia pada Rabu lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 orang meninggal dunia, 13 orang selamat dan 16 lainnya masih hilang. Karena mungkin cuaca, jadi kita terhalang oleh angin, kecepatan angin dan gelombang yang cukup tinggi. Jadi di situ faktor utama kesulitan kami dalam melaksanakan tugas ini. Ya, pemirsa, ratusan warga terjebak banjir di 3 kecamatan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kini masih menunggu dievakuasi. Mereka sudah berhari-hari bertahan di rumah yang nyaris tenggelam. Ratusan warga di Kelurahan Pasar 4 Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini nekat menerobos derasnya banjir. Warga selama 2 hari terjebak banjir di rumah yang nyaris tenggelam. Petugas dengan menggunakan perahu karet mengevakuasi warga untuk dibawa ke posko pengungsian. Namun sebagian warga memilih bertahan karena menjaga harta benda miliknya karena takut dicuri. Ratusan korban banjir di Kecamatan Natal, Muara Batang, Gadis, dan Kecamatan Ranto Baik belum mendapat bantuan apapun lantaran akses ke lokasi tak bisa ditembus petugas. Jangan pelan-pelan aja. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang kembali meluncurkan awan panas guguran kemarin, di mana guguran awan panas sejauh 3 km mengarah ke tenggara atau ke arah Besuk Kobokan. Guguran awan panas kembali terjadi di Gunung Semeru. Erupsi terjadi pada Minggu pagi dengan jarak luncur awan panas sejauh 3 km dari puncak ke arah tenggara atau mengarah ke Besuk Kobokan. Masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak Gunung Semeru karena guguran awan panas masih terus terjadi. Saat ini, status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih di level 3 atau siaga. Lokasi itu sudah dengan pertimbangan berbagai pihak, nanti akan kita edukasi. Kita pilih lokasi itu. Sementara pemirsa, lahan seluas 80 hektar di Desa Sumber Mujur, Candipuro, yang dijadikan sebagai tempat relokasi pengungsi Semeru mulai digarap. Puluhan prajurit TNI pun dikerahkan untuk mempersiapkan lahan tersebut. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode KRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, viral di media sosial, puluhan pelajar di Kabupaten Bandung Barat konvoi membawa senjata tajam. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.